Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alif. Asal sekolah saya yaitu dari SMA Negeri 1 Ciseeng, yang tepatnya itu berada di Kabupaten Bogor. Tidak perlu basa-basi lama-lama, pada kesempatan kali ini saya ingin BBS atau bincang-bincang santai mengenai kampus hijau selatan, yaitu PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya ingin berbicara dengan Ketua Umum BEM PGSD. Keren kan? Ketua Umum BEM PGSD, yaitu bersama Kak Ridwan Nur Rahman. Ya, di sini saya sudah menghubungi Kak Ridwan nih. Halo, assalamualaikum Kak Ridwan. Bagaimana kabarnya Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Muhammad Nur Alif dari Kabupaten Bogor. Wih, jauh ya. Kalau ingat Kabupaten Bogor, saya jadi teringat dengan salah satu senior saya di PGSD, yaitu Bang Yoga. Mungkin sobat-sobat PGSD udah kenal namanya Bang Yoga. Salah satu mahasiswa yang pernah menjadi Ketua Umum Musholah Al-Fatah PGSD. Sama dengan Alif, rumahnya di daerah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Nanti Alif bisa kenal-kenalan sama Bang Yoga kalau udah masuk kampus. Mumpung Bang Yoganya belum lulus. Ya, oke Alif, langsung aja kita mulai BBS-nya. Tadi kan Alif mau nanya-nanya seputar prodi PGSD. Insya Allah saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari Alif agar Alif dan teman-teman SMA yang lulus di tahun 2020 bisa memantapkan hatinya untuk akhirnya masuk ke program studi PGSD VIP UNJ. Seperti itu. Nah, langsung saja nih kita mulai BBS-nya. Sebelumnya nih, alhamdulillah saya sudah diterima di PGSD FIP UNJ jalur SNMPTN tahun ini. Nah, saya mau nanya nih Kak, bagaimana sih sejarah berdirinya PGSD FIP UNJ? Baik, terima kasih kepada Alif atas pertanyaannya. Saya akan coba mengupas sedikit tentang sejarah berdirinya PGSD VIP UNJ. Walaupun ketika itu saya belum lahir ya, tapi saya mengetahuinya dari kakak-kakak di kampus, dosen-dosen, satpam, OB, karyawan, dan juga masyarakat sekitar kampus yang memberikan informasi ke saya, serta beberapa sumber dari internet. Salah satunya adalah blog Musholah Al-Fatah, seperti itu. Kampus PGSD VIP UNJ dahulu belum menjadi S1. Pertama kali berdiri pada tahun 1953 dengan nama SGA atau Sekolah Guru A. Lalu beberapa tahun kemudian berubah nama menjadi SGB atau Sekolah Guru B. Hingga pada tahun 1965 kembali berubah nama. Wih, berubah nama mulu ya. Kayak film anak-anak tuh ketika saya kecil. Jeng 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 Power Ranger tuh, kayak gitu filmnya, kayak Power Ranger berubah mulu. Di tahun 65 ini namanya berubah lagi menjadi SPG atau Sekolah Pendidikan Guru. Nah, SGA, SGB dan SPG ini merupakan sekolah setingkat SMA atau kalau sekarang itu namanya SMK. Tapi SGA, SGB dan SPG ini jurusannya adalah pendidikan. Kemudian di tahun 1990 barulah SPG Setiabudi berubah menjadi D2 PGSD UNJ. Hingga pada tahun 2006 D2 PGSD UNJ resmi menjadi S1 PGSD VIP UNJ hingga saat ini. Seperti itu. Jadi usia PGSD VIP UNJ ini di bidang sarjana ya atau strata 1 itu baru 14 tahun sejak 2006 hingga saat ini. Seperti itu. Widih, sudah cukup lama ya Kak. Lalu bagaimana nih Kak cara kita bisa menjadi mahasiswa ke prodi PGSD FIP UNJ? Nah, untuk bisa masuk ke dalam prodi PGSD VIP UNJ ini ada 3 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur SNMPTN. Ya, jalur SNMPTN ini menggunakan rata-rata nilai rapot yang diajukan oleh masing-masing SMA di seluruh Indonesia maupun SMK ya juga bisa. Setelah jalur nilai rapot ada yang namanya jalur SBMPTN. SBMPTN ini jalur tas tulis yang dilakukan se-Indonesia. Kemudian ada yang namanya jalur Penmaba. Penmaba ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya Penmaba Mandiri Tulis,
Ada pula yang namanya Penmaba Mandiri Prestasi. Untuk Penmaba Mandiri Prestasi itu harus menunjukkan sertifikat prestasi di bidang olahraga dan seni khususnya maupun di bidang-bidang lainnya. Seperti itu. Dan kalau Penmaba Mandiri Tulis itu tes tulis sama seperti SBMPTN. Lalu selain 3 jalur utama tersebut, ada satu lagi nih yang kelupaan, yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini jalur khusus kerjasama antara UNJ dengan pemerintah daerah di wilayah Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Seperti itu. Biasanya orang-orang yang masuk di jalur afirmasi ini mendapatkan jaminan tempat tinggal di Jakarta berupa asrama ya, yang merupakan kerjasama antara UNJ dan juga orang-orang di Pemda. Seperti itu. Kemudian setelah jalur-jalur tersebut, ada pula nih jalur khusus lagi yang baru berdiri atau baru dilakukan beberapa tahun ini. Kalau saya nggak salah itu ada yang namanya jalur hafalan Quran. Ini baru dan belum banyak dikenal di UNJ. Namun jika PGSD memiliki kuota untuk jalur tersebut, bisa dicoba nih buat teman-teman yang ingin masuk ke PGSD FIP UNJ. Kurang lebih seperti itu, Liv. Untuk saya sendiri, itu saya masuk di 2 tahun yang lalu melalui jalur Penmaba Mandiri Tulis ya. Jadi namanya itu ujian mandiri tulis. Oh, jadi gitu, Kak. Nih, Alif mau bertanya lagi nih, Kak ya. Jadi nanti apabila sudah masuk PGSD tuh apa saja sih, Kak, yang dipelajari di sana? Baik, terima kasih kepada Alif atas pertanyaannya. Menarik ya apa yang ditanyakan mengenai mata kuliah yang ada di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta atau biasa dikenal sebagai PGSD FIP UNJ. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang mata kuliah di semester perdana. Kenapa sih, Kak, nggak dijelasin sampai akhir? Ya karena saya masih semester 4, agak kurang pantas ketika akhirnya saya menjelaskan mata kuliah di semester 5, 6, dan 7 yang belum saya alami. Seperti itu, teman-teman. Untuk di semester perdana kita akan sama-sama mempelajari mata kuliah landasan pendidikan. Bagaimana cara membangun fondasi dalam sebuah proses pendidikan yang akan berguna bagi kita ketika kita akan turun ke masyarakat dan sekolah dalam rangka pengabdian kepada negara. Yoi, seperti itu. Dan landasan pendidikan ini juga dipelajari oleh seluruh mahasiswa yang berada dalam lingkup pendidikannya di UNJ karena ini merupakan MKDK atau mata kuliah dasar kependidikan. Seperti itu. Nantinya di semester-semester berikutnya akan di-upgrade menjadi mata kuliah lainnya. Seperti itu. Lalu setelah landasan pendidikan ada juga mata kuliah pendidikan jasmani dan kesehatan. Pada mata kuliah pendidikan jasmani dan kesehatan, kita akan sama-sama diajarkan bahwasanya seorang guru harus memiliki stabilitas imun yang kuat. Asik. Seperti zaman corona sekarang ini ya, jaga iman dan jaga imun. Yoi, luar biasa gitu ya. Di mata kuliah pendidikan jasmani dan kesehatan ini, kita akan diajarkan bagaimana sih menjaga tubuh yang sehat, menjaga fisik yang prima, serta tak lupa juga kita diajarkan bagaimana mengedukasi masyarakat dan siswa mengenai urgensi kesehatan dalam proses pendidikan. Seperti itu. Selain itu, kita juga akan diajarkan bagaimana membuat sebuah rancangan pembelajaran yang menarik, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Seperti itu, teman-teman. Dan pendidikan jasmani serta kesehatan ini juga melatih mental dan spiritual kita dalam melakukan proses pendidikan. Setelah itu ada mata kuliah pendidikan agama. Nah, ini adalah mata kuliah penting ya, karena negara kita adalah negara ketuhanan, tentunya harus memiliki agama pada setiap warga negaranya. Di mata kuliah pendidikan agama ini kita akan diajarkan bagaimana cara membangun nilai spiritual yang baik pada siswa maupun masyarakat. Tentunya ini berkaitan dengan kompetensi inti nomor 1 dan 2 pada kurikulum 2013. Selain itu, yang menarik pada mata kuliah pendidikan agama ini adalah untuk agama Islam ya, yang saya alami di 2018 pada semester ganjil. Kita akan menemukan sebuah dosen yang luar biasa yang bernama Bapak Otip. Di akhir semester beliau memberikan sebuah proyek kebaikan, di mana saat itu kita mengajar TPA ya. Saya dan rekan-rekan saya mengajar TPA, pun rekan-rekan 2019 juga sama seperti itu. Dan untuk rekan-rekan 2020 adik-adik 2020 juga jangan sampai kelewatan nih proyek kebaikan yang difasilitatori oleh Bapak Otip ini. Proyeknya simpel, kita cuma ngajar 7 hari dalam TPA seperti itu, dan nantinya guru TPA hanya bertindak sebagai fasilitator dan juga pengawas.
untuk mengoreksi apa yang kurang dari dalam diri kita dalam proses pembelajaran seperti itu. Karena nggak semua kampus gitu ya menugaskan mahasiswanya untuk terjun langsung ke masyarakat di semester pertama. Seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dua mata kuliah ini penting karena bahasa adalah sarana komunikasi yang diperlukan bagi setiap manusia. Nah, untuk bahasa Inggris ini kita memiliki dosen yang luar biasa, dosen yang selalu bolak-balik ke luar negeri di setiap semesternya, yoi. Untuk apa? Untuk mengembangkan penelitian, mengisi seminar maupun mengembangkan studinya seperti itu. Dan di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini hampir sama pola pengajarannya, cuma beda bahasa aja. Bahasa Indonesia juga nggak kalah hebat ya. Di dosen-dosen bahasa Indonesia di PGSD ini juga minimal ya satu orang dosen mengajar 2 mata kuliah itu minimal. Bahkan hampir semua dosen bahasa Indonesia mengajar di fakultas lain juga. Salah satunya adalah Fakultas Teknik atau FTUNJ. Dan bahasa Indonesia bahasa Inggris ini kita juga mempelajari bagaimana caranya membuat rancangan pembelajaran yang baik, membuat karya tulis yang baik, serta kita akan diajarkan ya bagaimana diajarkan bagaimana mengajarkan. Tuh, kurang lebih seperti itu kalimatnya. Tentang edukasi bahasa yang baik untuk peserta didik. Gimana untuk peserta didik kelompok usia sekian bahasa yang baik itu gimana? Untuk kelompok peserta didik usia sekian bahasa yang baik itu gimana? Karena ya ketika kita berbicara seseorang, kalau kata pepatah orang Arab, berbicara sesuai bahasa kaumnya. Anak kecil pun juga kayak gitu, beda antara kelas 1 sama kelas 6, cara ngomong kita harus beda. Nah, itu dipelajari dalam mata kuliah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ada pula mata kuliah pendidikan Pancasila. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila, seperti dalam sebuah lagu yang berbunyi Pancasila dasar negara, yo semuanya rakyat adil makmur sentosa. Oke, cukup sampai di situ, karena jika saya lanjutkan mungkin kalian akan merasa merasakan hal yang tidak enak ya. Karena suara saya nggak seenak Ariel Peter Pan seperti itu. Pendidikan Pancasila ini penting. Langsung singkat aja, di PGSD ada 3 dosen di pendidikan Pancasila. Ada Bapak Otip yang terkenal dengan proyek sosialnya yang luar biasa. Lalu Ibu Rina dengan Ibu Rina ini menonjolkan pengajaran kepada karakteristik penulisannya. Beliau ini sering menjadi pembina dalam lomba-lomba karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh PGSD seperti itu. Lalu yang ketiga ada Ibu Linda Zakiah yang merupakan ibu rektor kita yang menitik beratkan pada media pembelajaran. Jadi di PKN ini kita nggak cuma belajar tentang Pancasila aja. Pendidikan Pancasila ya, karena PKN ada lagi ntar di semester 2. Kita nggak hanya belajar tentang Pancasila aja, kita juga belajar bagaimana cara mengemas itu menjadi sesuatu yang baik melalui proyek sosial, karya tulis, dan juga media pembelajaran yang memadai dalam rangka mentransfer ilmu kepada para peserta didik, seperti itu. Kemudian ada mata kuliah konsep dasar IPS. IPS ini merupakan salah satu mata kuliah yang penting ya, yang diajarkan pada program studi PGSD FIP UNJ. Dosen-dosennya pun memadai, bahkan hampir seluruh dosen IPS ini memiliki kompetensi yang di atas rata-rata dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan mahasiswanya lah, jelas. Pada mikir kan tuh. Nah, konsep dasar IPS atau lebih dikenal sebagai Kondas IPS ini adalah mata kuliah yang pelajari bagaimana kita sebagai calon guru, ya, saya ulangi, kita sebagai calon guru harus memiliki jiwa sosial yang tinggi serta bagaimana kita mentransferkan sikap dan sifat sosial pada peserta didik. Nantinya di akhir juga ada proyek sosial ya biasanya di mata kuliah ini, seperti itu teman-teman. Setelah IPS ada juga namanya mata kuliah coding. Coding ini baru ya, tahun lalu di tahun saya, sayang sekali saya nggak mendapatkannya, namun saya bisa mendapatkannya di mata kuliah pilihan nantinya. Tapi sayang sekali nih, mata kuliah coding ini masih baru ya, jadi belum bisa ngebahas terlalu banyak saya tentang mata kuliah ini. Yang jelas kita sebagai mahasiswa di era digital harus paham dengan digitalisasi pendidikan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi dengan salah satu dosen yang luar biasa, yaitu Bapak Profesor Sumantri. Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya teknologi informasi dan komunikasi itu berkaitan dengan semua mata kuliah. Gak jarang beliau juga mengaitkan dengan mata kuliah lain seperti PKN, matematika, bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Di akhir pelajaran atau di akhir semester biasanya beliau juga kita untuk membuat proyek berbasis media. Kalau waktu itu saya mendapatkan tugas untuk membuat short movie atau film pendek mengenai salah satu pembelajaran, yaitu PPKN kalau kelompok saya. Dan kita diajarkan memakai aplikasi seperti PPT, Adobe Premiere, Prezi, dan aplikasi-aplikasi belajar lainnya yang akan memudahkan kita ketika terjun menjadi seorang guru. Seperti itu teman-teman, mata kuliah yang diajarkan di PGSD FIP UNJ pada semester pertama.
Nah, nih Kak, Alif mau bertanya lagi. Kan setiap orang tuh yang ingin kuliah pasti dia memikirkan prodi, memikirkan fakultas, dan yang paling penting tuh memikirkan prospek pekerjaannya untuk kedepannya. Nah, di prodi PGSD ini bagaimana sih Kak untuk prospek pekerjaannya? Oke, bagus banget nih pertanyaan dari Alif ya. Teman-teman semua yang menyaksikan video ini juga bisa mengetahuinya secara singkat bagaimana prospek kerja ketika kita sudah masuk ataupun lulus dari PGSD FIP UNJ. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Yang pertama adalah tentunya kita akan bisa menjadi seorang guru SD. Sudah jelas ya namanya PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kita akan menjadi guru SD, itu yang utama yang terpikirkan dalam benak saya dan saya tuangkan dalam video ini seperti itu. Guru SD ini merupakan tugas yang mulia ya, yang nggak semua orang bisa menjalankan peran ini. Kalau orang-orang di luar sana bilang ngajar anak SD gampang, tapi ada satu hal yang kadang dilupakan oleh banyak orang di luar sana, yaitu menanamkan nilai karakter pada siswa sekolah dasar. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi seorang guru SD seperti itu. Karena guru SD ini menjadi gerbang pertama seorang anak mengenyam pendidikan. Karena nggak semua orang mendapatkan pendidikan di PAUD dan TK seperti itu. Makanya saya bisa bilang bahwa guru SD adalah gerbang pertama seorang anak untuk menikmati proses pendidikan di Indonesia seperti itu. Lalu yang kedua adalah menjadi dosen. Nah, tentunya kalau kalian kuliah di PGSD, kalian bisa nerusin ke S2, lalu kalian bisa menjadi dosen untuk adik-adik di S1. Menjadi dosen itu merupakan sebuah tugas mulia juga, karena dosen kan menyiapkan calon guru, ya kan? Calon guru mengajar murid, berarti dosen adalah gurunya si murid. Nah, lo gimana tuh ngebayanginnya? Ibarat kata sebuah anak sama cucu, dosen itu punya anak mahasiswa, mahasiswa punya anak murid, berarti dosen adalah neneknya murid-murid. Seperti itu kurang lebih ya kalau dijabarkan dalam tingkatan anak, cucu, dan nenek seperti itu. Tapi banyak kok sekarang dosen-dosen muda yang berkualitas, yang nggak kalah sama dosen-dosen seniornya pun. Yang senior juga semakin berkompetensi diri, semakin mengembangkan kompetensi diri dan berusaha untuk mengejar ketertinggalan, baik itu dari digital maupun update-update pendidikan masa kini. Jadi saling berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat antara dosen-dosen yang setelah lama dan dosen-dosen baru seperti itu. Kemudian kita juga bisa menjajal ya bahasa sininya, ataupun mendapatkan bahkan menjalani profesi lain selain guru dan dosen, yaitu adalah jeng 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 penulis buku ya. Penulis buku ya, yang ketiga kita bisa menjadi seorang penulis buku. Ini luar biasa banget penulis buku ini, apalagi kita menulis buku pelajaran yang dipakai sama anak SD sama anak-anak kuliah. Oh iya, mikir kan tuh saya, anak-anak kuliah untuk membuat RPP ya kan. Mungkin teman-teman semester 4 dan seterusnya, bahkan teman-teman semester 2 ada yang udah mulai coba buat RPP, pastinya butuh banget yang namanya buku pelajaran seperti itu. Nah, kalian bisa juga menulis nih buku pelajaran untuk akhirnya bisa digunakan oleh orang banyak seperti itu teman-teman. Kemudian setelah penulis buku, seorang lulusan PGSD FIP UNJ ataupun bisa dibilang lulusan lah, alumni, apapun bahasanya, ada prospek kerja berikutnya lagi, yaitu ayo tebak apa? Ayo 5, 4, 3, 2, dan 1. Ya, tanpa berlama-lama lagi, prospek kerja berikutnya adalah menjadi pegawai kementerian. Nah, ini penting banget ya untuk mahasiswa PGSD FIP UNJ. Selain bisa kita untuk akhirnya mengajar dan menulis buku, kita juga bisa terjun langsung di kementerian dengan memperbaiki sistem kurikulum, misalnya dengan menjadi tim pembuat kurikulum, dengan menjadi tim perancang dan pengevaluasi kurikulum, serta kita juga bisa membuat sistem dan aturan mengenai pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Selain Kemendikbud, kita juga bisa menjadi pegawai Kemenkominfo, Kemen-PPA, dan kementerian lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan anak. Bahkan kalau dari PGSD FIP UNJ itu sendiri, beberapa dosen ada yang menjadi tim pengembang kurikulum dan orang-orang penting di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau ngajar dan mau jadi orang kantoran, bisa masuk Kemendikbud dan kementerian-kementerian lainnya. Oke, setelah itu
ada prospek kerja lainnya, yaitu menjadi kepala sekolah. Tentunya seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi pendidikan yang baik. Salah satunya bisa diperoleh melalui pendidikan di Prodi PGSD FIP UNJ. Seperti itu teman-teman. Peran kepala sekolah ini sangat penting untuk akhirnya memanajemen guru-guru yang ada ya. Memanajemen guru-guru yang ada menjadi lebih baik tentunya. Karena kepala sekolah ini perannya tuh sangat penting banget. Walaupun mungkin ada beberapa kepala sekolah yang nggak ngajar, tapi kepala sekolah ini juga bisa dibilang penting perannya dalam rangka memanajemen anggota-anggotanya. Seperti itu teman-teman. Dan kepala sekolah ini gak hanya memanajemen dan mengajar tugasnya, tapi juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, masyarakat sekitar sekolah, maupun secara vertikal ke dinas pendidikan dan pengawas. Seperti itu. Jadi pengen kan jadi kepala sekolah? Makanya masuk PGSD, bisa kok nanti suatu saat nanti kita bisa menjadi kepala sekolah. Untuk akhirnya kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kita ketika kita SD sampai kuliah. Bagaimana sih caranya mengelola sekolah yang baik dan benar, seperti itu. Kemudian prospek kerja berikutnya adalah, nah ini yang ditunggu-tunggu orang banyak nih, ya kan? Ketika menjadi seorang mahasiswa PGSD, itu adalah kita bisa menjadi tutor bimbel. Nah ini penting, saya sendiri juga alhamdulillah saat ini mengajar di salah satu bimbel di Jakarta. Ini penting banget. Buat apa? Satu, buat nambah jam terbang kita sebelum kita akhirnya menjadi seorang guru beneran. Tentu kita harus mencoba mencari pengalaman sebanyak-banyaknya ketika berkuliah di PGSD. Selain itu, manfaat yang kedua dari tutor bimbel ini adalah yang menambah uang saku. Nggak salah dan nggak bukan lagi teman-teman. Karena hidup perlu uang, uang diperlukan dalam hidup. Seperti itu kurang lebih slogan dari saya. Bukan berarti mengajar karena uang ya, tapi uang itu merupakan anugerah yang kita dapatkan setelah kita mengajar. Seperti itu teman-teman. Untuk PGSD UNJ itu banyak sekali ya lowongan-lowongan bimbel. Nanti kalian akan merasakan ya, buat mahasiswa baru angkatan 2020. Di setiap pekan itu pasti deh ada lowongan bimbel di sana sini dari kakak-kakak kelas kalian. Tentunya kalian bisa mencoba menyesuaikan dengan waktu, kesibukan, dan kemampuan kalian, seperti itu. Dan tutor bimbel ini nggak cuma mahasiswa aja, yang alumni pun juga bisa mengembangkan usaha bimbel. Pagi jadi guru SD, sorenya buka bimbel di rumah. Keren kan jadi pengusaha? Yoi. Oke, mungkin itu aja prospek kerja yang ada di PGSD FIP UNJ yang bisa saya jelaskan secara singkat. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman akan menemukan sendiri. Pastinya banyak profesi yang bisa ditemukan di PGSD ini. Namun nggak akan bisa saya jelasin dalam podcast ini secara keseluruhan karena akan memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Oke, dan selain dalam bidang pendidikan, informasi, dan juga kewirausahaan, PGSD ini juga penghasil atlet ya. Salah satu rekan saya ada yang ahli gitu dalam hal, nanti deh kita kupas di akhir ya, biar nggak terlalu cepat mengupas PGSD-nya. Oke, berikutnya ada apa lagi nih Liv yang mau ditanyakan ke saya? Oh jadi gitu kak, lumayan banyak juga ya kak prospek pekerjaan untuk PGSD. Nanti kak, ada pertanyaan selanjutnya kak. Kan di UNJ itu kampus PGSD terpisah ya. Nah Liv mau nanya nih, bagaimana sih kak lingkungan dan fasilitas di kampus tersebut? Nah, setelah kita tadi berbicara mengenai prospek kerja yang ada di PGSD FIP UNJ, selanjutnya kita akan membahas bagaimana lingkungan dan fasilitas yang ada di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, teman-teman. Kita akan coba kulik ya sedikit tentang lingkungannya. Nah, PGSD UNJ ini terletak kebetulan ya, kalau bisa dibilang oleh beberapa masyarakat itu di lingkungan elit. Karena apa? Karena di belakang PGSD FIP UNJ itu ada SMA 3, sebuah SMA yang merupakan konon katanya itu sekolah artis ya, banyak artis yang sekolah di sana. Kemudian selain SMA 3, PGSD juga dikelilingi oleh hotel ya, dan gedung-gedung mewah yang sudah saya sebutkan tadi, seperti Gedung Astra, Gedung UOB atau UOB, bebas lah nyebutnya mau UOB, UOB, pokoknya gedung itu. Terus juga ada restoran-restoran mewah, serta nggak kalah juga ada SD-SD yang cukup mewah dan sederhana di sekitar kampus, seperti itu. Lalu untuk anak perantau, nah ini penting nih buat anak-anak rantau. Walaupun saya nggak ngerantau, tapi saya bisa sedikit kasih informasi lah mengenai
PGSD FIP UNJ ya, khususnya pada lingkungannya. Untuk anak-anak rantau, jangan khawatir soal makanan. Kenapa? Karena di sekitar PGSD FIP UNJ terdapat banyak sekolah yang tentunya harga makanan ketika siang itu menyesuaikan dengan kantong siswa, bukan kantong pejabat, bukan kantong pengusaha ataupun kantong mahasiswa, tapi kantong siswa. Bayangin aja ya kan, di depan kampus ada cilor, di depan SD yang sebelah kampus ada tuh namanya SD Lab, serta di sebelah kiri kampus ada SD Budi Wanita. Itu depannya ada tukang cilor, batagor, martabak. Kalian bisa bernostalgia dengan jajanan semasa SD seperti itu. Yang jajanannya 1.000, 2.000 ya kan, tapi yang gopek udah nggak ada sekarang. Untuk makanan beratnya gimana Kak? Kita dikelilingi oleh warung-warung nasi yang luar biasa, murahnya 10.000 bisa kenyang. Bahkan kalau di malam hari itu ada paket 11.000 nasi dengan ati ampela dan usus, itu kenyangnya luar biasa. Kalian bisa beli di namanya itu Pak D kalau anak-anak manggilnya. Terus ada juga yang namanya Mbak Yanti, penjual minuman serta makanan yang lengkap. Ada yang namanya juga Warkop Bang Askun, dan makanan-makanan lainnya yang bisa ditemukan di luar kampus, di depan kampus lebih tepatnya, yang nggak bisa saya jelaskan satu persatu. Kalau misalkan kalian malas jalan keluar gimana? Kalian bisa langsung aja di sebelah musola kampus itu ada yang namanya nasi hijau. Wah, itu 8.000 udah dapat nasi sama tempe mendoan yang besar serta sambal yang luar biasa. Kalian cukup ketok aja warungnya, dari sebelah musola itu kedengeran kalau kita manggil. Assalamualaikum, Bang, pesen nasi 1. Biasanya itu kayak gitu anak-anak PGSD habis sholat. Kalau yang males keluar, mesennya dari lobang-lobang di sekitar tempat wudhu musola Al-Fatah. Nanti langsung dioper, karena tempatnya itu agak ke bawah dari musola. Jadi bisa untuk ngoper-ngoper makanan. Di sebelah tempat wudhunya ada lubang-lubang kecil. Seperti itu. Kita udah bicara ya tentang makanan dan juga lingkungan sekitar kampus. Lalu ada juga fasilitas lainnya. Belum fasilitas. Kita masih ke lingkungan nih. Sorry. Ada ini buat mahasiswa perantau dan juga mahasiswa lainnya. Ada toko kelontong, tukang fotokopi, pun juga laundry yang harganya pun bersahabat seperti itu. Dan kosan-kosan di sekitar Setiabudi itu tenang aja, nggak sampai 2 juta kok. Kan kalau daerah-daerah dekat apartemen kan biasanya mahal tuh, ya kan. Masih ada kosan-kosan yang 500.000, 700.000, tenang aja. Nah, mungkin dalam waktu dekat ya BMPPGSD akan merilis daftar kosan yang ada di sekitar Setiabudi. Tentunya ini menjadi salah satu fasilitator bagi mahasiswa perantau ya, untuk akhirnya bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak seperti itu. Lalu kemudian, ayo ada apa lagi? Sarana olahraga, jangan khawatir. Di sekitar PGSD FIP UNJ itu banyak lapangan, ada lapangan futsal, volley yang bisa kalian temukan di daerah sekitarnya seperti karet, Ben Hill, dan lain-lain. Tentunya harganya itu sangat terjangkau untuk kantong mahasiswa. Jadi kalian bisa hidup sehat ya dalam berkuliah seperti itu. Oke, kita next ke fasilitas ya. Fasilitas PGSD FIP UNJ ini banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Bisa dilihat di tampilan videonya. Saya akan mengupas beberapa ya. Ada aula tempat biasa BMPPGSD rapat maupun dosen-dosen mengadakan sebuah acara. BEM juga kadang ngajarin acara di aula. Ada juga toilet ya kan, ada juga ruangan-ruangan lainnya. Nah, yang unik dari fasilitas di PGSD FIP UNJ ini adalah kita lantainya ini terbuat dari kayu. Ini sangat ramah lingkungan menurut salah satu dosen. Dan kayunya ini kuat, kayu jati. Gak banyak kampus-kampus yang masih memiliki kayu jati di gedungnya. Dan diharapkan di masa depan ini bisa menjadi warisan budaya untuk generasi penerus bangsa seperti itu. Untuk fasilitas parkir kita gratis ya kan. Terusnya juga kita ada tukang fotokopi di sebelah. Pokoknya super lengkap deh. Musola kita juga ada, sedang renovasi. Tunggu aja nanti renovasi musola Al-Fatah yang terbaru. Saya juga lagi menunggu nih bagaimana upgrade dari musola Al-Fatah ini seperti itu. Kita juga ada wifi, ada bluepay ya kan. Ada perpustakaan, ada juga ruang kelas, ada AC-nya juga, dan juga ada, ada apa lagi, banyak deh pokoknya yang bisa kalian temukan di PGSD FIP UNJ seperti itu kawan-kawan. Widih, sumpah dah keren banget nih buat prodi PGSD. Pokoknya bukan kaleng-kaleng dah buat prodi PGSD, keren-keren. Jadi makin yakin dah buat kuliah di UNJ prodi PGSD ini. Sumpah keren banget dah PGSD. Nah, sekarang nih Alif mau nanya pribadi ke kakak nih. Kenapa sih kakak milih prodi PGSD di UNJ? Kan banyak di tempat-tempat lain ataupun prodi-prodi lain. Oke, baik teman-teman semua.
khususnya untuk Alif yang bertanya ya, apa alasan saya memilih PGSD UNJ sebagai tempat berlabuh dalam perkuliahan? Yoi. Awalnya gini teman-teman, tadinya itu saya mau masuk kedinasan tapi nggak jadi karena nggak diterima. Nggak diterima di STAN, kalah di TBI-nya. Kan ada TPA TBI itu ya kan. Sebelum TPA TBI ada yang namanya SKD ya kan. Saya kalah di tahap akhir di TBI, nggak memenuhi ambang batas nilai saya itu. Lalu kemudian saya mencoba-coba untuk mendaftar di pendidikan matematika UNJ, nggak diterima juga tuh dari SNM, SBM, Mandiri, ditolak 3 kali saya sama FMIPA. Akhirnya saya berlabuh di Fakultas Ilmu Pendidikan pada program studi PGSD seperti itu. Nah, alasan saya selain nggak diterima itu, tapi itu bukan alasan utama ya, itu alasan nomor kesekian. Alasan utamanya adalah karena nih teman-teman, ini serius kali ini nggak ada ketawa-ketawanya. Guru adalah salah satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Sekali lagi, guru tidak bisa digantikan oleh mesin. Buktinya apa? Buktinya ya sekarang ini saat pandemi COVID-19, pengajaran tetap jalan. Ketika pada akhirnya mesin bisa menggantikan berbagai pekerjaan manusia, namun untuk proses pendidikan guru tidak bisa digantikan. Bahkan ada beberapa murid, salah satunya adalah adik saya sendiri ya, mengeluhkan pembelajaran jarak jauh karena nggak maksimal. Mereka perlu guru, maka dari itu perlunya persiapan negara dalam menyiapkan guru yang berkualitas melalui program studi PGSD VIP UNJ. Selain itu masih banyak lah alasan-alasan saya memilih PGSD, tapi 2 alasan itu ya. Yang pertama, guru tidak bisa digantikan oleh mesin. Yang kedua itu saya nggak dapet di STAN. Makanya saya masuk PGSD. Itulah 2 alasan penting yang memantapkan langkah saya untuk masuk PGSD. Dan ketika saya masuk ke PGSD, alhamdulillah banyak manfaat yang saya dapatkan seperti itu. Oh, jadi gitu alasan kakak memilih prodi PGSD di UNJ. Nah, sekarang Alif mau bertanya lagi nih kak. Ini pertanyaan yang terakhir. Apa keistimewaan dari prodi PGSD UNJ kak? Nah, cakep banget pertanyaannya, Liv. Suka nih saya pertanyaan ini. Apa yang istimewa dari PGSD ya kan? Padahal kan cuman guru ngajar anak SD. Ya elah, kalau buat sebagian orang itu nggak terlalu istimewa. Tenang dulu, tenang. Jangan langsung emosi. Kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan dan stigma seperti itu dengan tenang. Bahwasanya PGSD VIP UNJ ini memiliki banyak keistimewaan ya. Salah satunya adalah unik, simple, 4 huruf. UNIK, unik. Nah, ingin tahu apa fakta-fakta unik yang ada di PGSD VIP UNJ? Langsung saja bisa kita kupas satu persatu. Yang pertama, mayoritas bangunan berasal dari kayu jati. Nah, ini penting banget teman-teman. Bahwasanya PGSD ini menjadi salah satu kampus dengan komponen bangunan kayu jati pada lantainya. Mayoritas ya, walaupun nggak semuanya dari kayu jati. Ini bisa menjadi salah satu warisan budaya dan pokoknya unik lah. Jadi makin kangen nih ke kampus karena udah kelamaan nggak ngampus ya. Lalu fakta yang kedua adalah PGSD ini memiliki gedung sendiri yang terpisah di Fakultas Ilmu Pendidikan. Kalau 6 prodi lainnya belajar dalam satu gedung yang sama, tapi kita memiliki sebuah wilayah sendiri yoi di Jakarta Selatan. Makanya ada istilah anak A, anak E kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan. A itu bisa dibilang anak langit ya, kalau A itu anak bumi karena adanya di selatan di bawah dibandingkan dengan Jakarta Timur yang agak di atas dalam peta DKI. Kemudian keistimewaan yang ketiga itu adalah PGSD VIP UNJ memiliki apa? Memiliki panggung sendiri tuh ya kan. Kalau teman-teman dari prodi lain mungkin harus berbagi pendopo, kita punya panggung sendiri, kita punya lapangan sendiri, kita punya, nah ini nih fakta unik berikutnya, kita punya musola sendiri. Dan PGSD menjadi salah satu prodi yang memiliki lembaga dakwah prodi di UNJ seperti itu. Kalau prodi-prodi lain nggak punya yang namanya apa sih lembaga dakwah, kalau misalkan di SMA itu kan rohis ya, kita punya nih, kita juga punya musola sendiri yang bentar lagi jadi yoi. Terus ya ada lagi nih fakta unik lainnya, PGSD VIP UNJ ini sudah dikenal ya aktif di kampus A baik secara organisasi maupun lomba olahraga dan seni. Dan ini menurut saya salah satu hal yang istimewa ya, ketika kita terpisahkan oleh jarak dengan kampus A, kampus B, dan kampus D, itu tidak menghalangi kita sebagai mahasiswa PGSD untuk turut serta aktif dalam kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik, yang akhirnya kita bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar maupun bangsa Indonesia seperti itu.
Contoh konkretnya adalah nih, kalau teman-teman lihat Instagram BEM FIP ya, mayoritas pimpinannya itu dari PGSD. Ini bukannya sombong ya, tapi untuk akhirnya kita bisa sama-sama mengetahui bahwasanya menjadikan sebuah pembelajaran. Jarak itu tidak menghalangi kita untuk berkontribusi dan bermanfaat. Bayangin aja abang-abang dari PGSD itu bolak-balik AEAS tiap harinya, bahkan ya kalau misalkan lagi kuliah untuk mengurusi kegiatan kampus. Seperti itu. Kita juga memiliki prestasi di bidang non-akademik ya, yaitu olahraga dan seni. Kebetulan di tahun yang lalu salah satu rekan saya yang bernama Lili itu menjuarai perlombaan Pomnas ya, cabang olahraga Tempo. Walaupun beliau hanya meraih medali perak, tapi itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Selain itu tim futsal PGSD juga juara Dekan Cup, FIP ya kan. Terus ada juga juara bulu tangkis dan prestasi-prestasi olahraga dan seni lainnya yang bisa dicapai oleh mahasiswa PGSD. Ada juga, kita juga punya Sendra Tari yang kemarin juara 3 di Dekan Cup. Pokoknya kalian nggak cuma dapetin akademik lah, kalian juga dapet nilai-nilai non akademiknya, bahkan berprestasi dalam non akademik seperti itu. Lalu berikutnya fakta unik PGSD FIP UNJ. PGSD FIP UNJ ini buka 24 jam. Nah, ya kan, kalau mungkin kampus-kampus lain, prodi-prodi lain hanya buka sampai jam 10, bahkan ada yang jam 8. Kampus kita buka 24 jam gerbangnya, namun gedungnya ini cuma sampai jam 6 seperti itu. Tapi 24 jam ini buat cowok doang ya. Kalau buat cewek kita ada yang namanya GST, gerakan setengah 7, di mana perempuan-perempuan pada pukul 18.30 harus sudah meninggalkan kampus demi kebaikan bersama. Namun untuk laki-laki kita bisa 24 jam mengakses kampus. Kalau misalkan ada yang ngerjain tugas rumah jauh, gimana solusinya? Ya kerjain di kampus. Karena kalau kita mengerjakannya di rumah, kita udah capek di jalan duluan, teman-teman. Pengalaman saya adalah ketika macet di Sudirman itu, wah luar biasa teman-teman. Nggak ketolongan, udah lewat jalur Sudirman, Rasuna Said, udah nyari-nyari jalan, tetap aja macet. Akhirnya solusinya adalah setelah maghrib ada budaya ya yang namanya untuk umat muslim, yaitu almat surat bareng, lalu kita makan di Pak D ya kan. Habis itu kita sholat isya, setelah sholat isya nugas, tunggu sampai jam 10. Ketika jam 10 jalur cepat sudah dibuka, langsung kita pulang langsung tidur. Ini bukan ngajarin lama-lama di kampus ya, tapi lebih kepada untuk kalian yang nggak mau terlibat macet di jalan. Salah satunya termasuk saya, kalian bisa ngerjain tugas di kampus. Selain itu ngerjain tugas di kampus bisa lebih fokus karena kita bisa sharing dengan rekan-rekan kita seperti itu. Kemudian apalagi nih fakta unik, banyak sih yang unik-unik dari PGSD. Oh iya, kita punya budaya tiga slogan kita, no jeans, no kaos, no sandal. Jadi orang ataupun mahasiswa yang masuk ke PGSD ini nggak boleh pakai jeans, kaos, dan sandal. Ketika ada mahasiswa yang pakai salah satu di antara tiga itu di dalam kelas, langsung di-cut oleh dosen. Karena pernah ada salah satu rekan saya yang memakai jeans, langsung dikeluarin sama dosennya. Karena ya itu salah satu pembiasaan kita untuk akhirnya menjadi guru, nggak pakai jeans, nggak pakai kaos, dan nggak pakai sandal. Terus kita punya budaya lain, yaitu 5S ya, sama mungkin semua prodi ada. Kita ada batik nih, batik angkatan. Nggak semua prodi ada batik angkatan, jadi setiap hari Selasa kita pakai batik angkatan seperti itu teman-teman. Dan PGSD ini luar biasa, kita pakai seragam. Jadi buat teman-teman yang bingung, Senin pakai baju apa, Selasa pakai celana apa, Rabu seragamnya apa, Kamis Jumat bingung semua. Nah itu nggak usah didengerin sampai habis lagunya, karena bakalan puyeng nanti teman-teman, karena suara saya nggak sebagus suara Ariel Peter Pan. Kalau Senin itu kita punya ciri khas kemeja biru, Selasa ada batik angkatan, Rabu pramuka, Kamis batik bebas, Jumat busana muslim. Istimewanya itu di hari Senin teman-teman. Kenapa? Karena di hari Senin itu seluruh mahasiswa PGSD memakai kemeja biru telur asin dengan bahan hitam ya, celana dan rok hitam. Ketika ada agenda di kampus A, misalnya ada konsolidasi ataupun rapat ataupun ada pertemuan di kampus A, berbondong-bondong tuh rakyat PGSD, yoi, mahasiswa PGSD berdiri ke kampus A menggunakan seragam biru telur asin. Itu luar biasa, menjadi identitas PGSD, bahkan diakui sampai tataran Fakultas Ilmu Pendidikan serta Universitas Negeri Jakarta, baik itu dari kalangan dosen, karyawan maupun mahasiswanya itu sendiri. Seperti itu. Udah banyak ya fakta unik yang saya jabarkan. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi? Ayo, ada apa lagi? Oh ya, mungkin ini fakta unik terakhir yang bisa saya jabarkan. Meskipun PGSD ini berlatar pendidikan guru ya, mayoritas mahasiswanya ingin menjadi guru, tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa juga menjadi seorang wirausahawan. Salah satunya adalah ketua forum wirausaha UNJ ya, PMW ya. PMW saat ini ketuanya itu dipegang oleh PGSD. Luar biasa, masya Allah ya, oleh
Kakak Rido dari semester 6. Beliau ini luar biasa dalam berwirausaha. Dengan rekannya waktu itu bersama Kakak Idam ya. Produk andalannya Burdagri. Yoi, apa itu Burdagri? Langsung aja ntar tanya sama Bang Rido ketika udah ngampus. Iya, ada kok Instagramnya. Jadi untuk wirausaha sendiri ini kita memang PGSD agak sedikit menonjol ya dibandingkan dengan kemampuan non akademik yang lain. Banyak dari mahasiswa PGSD yang lolos PMW seperti itu. Nah, untuk tahu PMW itu apa nanti kalau di kuliah kalian juga akan tahu sendiri. Kita punya yang namanya Skemart ya. Skemart ini dimiliki oleh BEM PGSD dalam rangka meningkatkan daya wirausaha mahasiswa seperti itu. Karena kita nggak punya kantin, jadi kita mahasiswanya bikin kantin sendiri seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya fakta-fakta unik yang ada di PGSD FIP UNJ. Mungkin teman-teman bisa menemukannya sendiri ketika berkuliah nanti. Saya kembalikan ke Alif untuk berikutnya. Oh iya nih Kak, mungkin cukup itu saja Kak yang Alif tanyakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan juga atas informasi-informasi pentingnya. Jadi dengan ini Kak Alif jadi makin semangat nih buat kuliahnya. Oh iya, sampai lupa nih buat teman-teman yang udah lulus jalur SNMPTN, jangan lupa nih dicatat informasi-informasi pentingnya. Pokoknya ini penting banget dah, sumpah penting banget. Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Oh iya, sampai lupa. Kan ada yang lagi berjuang nih. Berjuang jalur SBM dan Mandiri. Semoga yang lagi berjuang jalur SBM dan Mandiri dapat dimudahkan, dapat dilancarkan buat berjuang. Terus juga nih, buat yang masih bingung tentang masalah milih prodi, Alif saranin sih PGSD. Sumpah keren banget. Pokoknya keren dah buat prodi PGSD. Keren. Pokoknya tetap semangat ya buat berjuangnya. Sudah habis ya perbincangan kita di agenda apa nih Lip namanya? BBS ya kalau kata kamu. BBS itu bincang-bincang santai. Yoi. Oke, sebelum saya tutup, saya akan berikan beberapa pesan khususnya untuk mahasiswa SNMPTN yang telah diterima maupun calon mahasiswa baru jalur SBM dan Penmaba Mandiri serta Penmaba tertulis atau jalur afirmasi. Pesannya nggak banyak, cuma 3 pesan ya. Pesan yang pertama itu adalah jangan pernah menyesal terhadap apapun yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena Allah itu ngasih kita kebutuhan, bukan keinginan. Contohnya aja, ya diri saya sendiri. Saya udah merasakan sendiri bahwasanya ketika saya mencoba di pendidikan matematika UNJ 3 kali berturut-turut gagal ya kan. Ternyata itu bukan kebutuhan saya, itu hanya keinginan saya semata. Tapi Sang Pencipta itu maha baik berikan saya kebutuhan, yaitu kamu butuhnya di PGSD 1 seperti itu. Dan di PGSD ini saya memiliki banyak teman dan mendapat banyak manfaat karena itu kebutuhan saya seperti itu. Lalu yang kedua adalah terus berjuang dan menebar kebermanfaatan dimanapun kalian berada. Walaupun kalian nanti nggak keterima di PGSD, kalian harus tetap menerima dengan lapang dada dan memaksimalkan lah istilahnya, mencoba untuk menebar kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar seperti itu. Lalu yang terakhir, pesan saya yang ketiga itu adalah ini agak sedikit penting ya untuk setiap mahasiswa tentunya. Ketika kita memberikan sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Atau kalau di moto hidup saya itu adalah jangan pernah ragu untuk memberi, karena kamu akan mendapatkan lebih dari apa yang kamu beri seperti itu. Ketika kita memberikan banyak pengorbanan, udah les ya kan, udah beli buku, udah berjuang mati-matian, tapi kita nggak dapat juga, tenang aja, kalian nggak usah khawatir, kalian akan mendapatkan lebih dari apa yang kalian beri seperti itu teman-teman. Pun juga ketika kalian masuk di PGSD nanti, jangan pernah ragu ya untuk berkontribusi, untuk ikut organisasi, untuk bermanfaat di sekitar kampus, dan juga untuk akhirnya meningkatkan akademik kalian. Dan satu hal lagi teman-teman, ada yang ketinggalan tadi tentang fakta unik PGSD UNJ. PGSD merupakan salah satu prodi ya di UNJ yang memiliki 4 organisasi sekaligus. Salah satu ya, mungkin ada lagi prodi-prodi lain yang punya 4 organisasi. Kita ada legislatif, ada Musola Al-Fatah ya kan, kita ada eksekutif mahasiswa, dan juga kita ada rumah belajar ceria. Untuk lebih lanjut tentang 4 organisasi tersebut, nantikan PKKMB PGSD UNJ. Yoi, sangat dinantikan. Sekali selama kalian kuliah loh, nggak 2 kali itu PKKMB. Jadi ikuti dengan baik nanti. Oke, sebagai penutup ya, karena tadi saya sudah menyampaikan beberapa pesan, dan sebelum saya tutup dengan salam, terima kasih atas kesempatannya kepada Alif atas wawancara pada kesempatan ini. Bukan wawancara sih, kalau kamu namanya BBS ya, bincang-bincang santai. Semoga bermanfaat dan tetap jangan lupakan ibadah dan berbakti kepada orang tua.
hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia, serta hidup guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin cukup sekian. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.